Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas beberapa hal mengenai pandangan Islam terhadap cyberbullying. Pada era globalisasi saat ini, media sosial seperti sudah tidak ada batasnya. Semua kalangan dapat mengakses media sosial, mulai dari remaja, dewasa, anak-anak, balita, hingga lansia dapat mengakses media sosial dengan mudah. Biasanya media sosial ini digunakan untuk mengunggah sebuah konten atau untuk mengapresiasi seseorang. Namun, media sosial ini juga kerap digunakan untuk berkomunikasi. Nah, dengan adanya teknologi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Namun, sebagaimana manusia zaman sekarang, semakin canggih teknologi, semakin canggih pula perilakunya. Pengaruh negatif dari modernisasi harus diakui, bukan hanya berdampak untuk kultur atau budaya, tetapi juga berdampak untuk perilaku serta moral masyarakat. Salah satu yang sedang marak terjadi yaitu cyberbullying. Cyberbullying itu sendiri yaitu perlakuan kasar, perundungan, atau pembulian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang sendiri yang menggunakan bantuan dari media elektronik dan media sosial yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus pada seorang target yang sedang kesulitan untuk membela dirinya sendiri. Efek yang terjadi di cyberbullying ini dan bully dunia nyata itu sama. Namun, cyberbullying ini sendiri memiliki ciri khas, yaitu imajinasi perundungan yang lebih kuat daripada bully di dunia nyata. Sepanjang tahun 2018, tercatat kasus cyberbullying ini selalu meningkat dari tahun sebelumnya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kehadiran media sosial membuat anak-anak dan remaja rawan menjadi korban atau pelaku cyberbullying. Hadirin masih ingatkah dengan kasus cyberbullying yang dialami oleh Audrey yang tagarnya sangat trending dengan hashtag Justice for Audrey. Viralnya hashtag ini menjadi bentuk simpatik masyarakat media sosial terhadap seorang remaja bernama Audrey yang menjadi korban bullying oleh teman-temannya. Bersamaan dengan tagar itu, masyarakat turut menggencarkan hinaan dan juga ancaman kepada pelaku. Namun tidak berselang lama, simpatik masyarakat mulai memudar seiring tersebarnya kabar negatif terkait kepribadian Audrey sendiri. Mereka memunculkan hashtag baru, hashtag Audrey juga bersalah, yang menggambarkan bahwa remaja SMP itu tidak layak mendapat pembelaan sebagaimana sebelumnya. Semua kehebohan tersebut tentu saja berawal dari berbagai berita di media sosial. Kasus Audrey tadi itu merupakan salah satu dari kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Ada 3 faktor utama yang membuat seorang menjadi pelaku cyberbullying. Yang pertama, kecenderungan seseorang yang selalu melakukan pembulian kepada orang lain. Yang kedua, lingkungan dan sarana yang mendukung. Yang ketiga yaitu motivasi karena tujuan tertentu. Fenomena cyberbullying ini tentu saja dapat dicegah, baik itu dengan pendekatan agama, hukum negara, moral maupun sosial. Karena kasus ini sangat erat kaitannya dengan tata cara berperilaku di masyarakat. Pandangan Islam terhadap cyberbullying ini tercurahkan pada Al-Quran yang menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa min nisa
in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salimul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sisi positif dan negatifnya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu, manusia yang bijak adalah manusia yang mampu membedakan dan menyikapi kedua sisi dengan baik. Bukan memandang apalagi merendahkan hanya satu sisi saja. Kita terkadang tidak tahu dan tidak merasakan dampak hebat seperti apa yang ditimbulkan oleh perilaku bullying tersebut. Bisa jadi ketidaktahuan dan kecerobohan justru menjerumuskan kita kepada kejahatan media sosial yang kurang mempan akan hukum sekarang ini, yaitu cyberbullying. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.